Audio Jungle. Film dilanjutkan. Pierce dan yang lainnya sedang menyusun rencana, tapi Colbert terus mencoba untuk tidak terlibat. Tapi mereka tetap pengen nyerang. Di situ Colbert bisa mengatasi mereka. Dia meminta untuk menolongnya. Colbert membuat sebuah kayak kertas gitu sambil ia bercerita kalau Colbert pengen ke dunianya si Saito. Di sisi lain, adik-adik ini udah kesal nungguin. Tak lama Saito dan Colbert datang. Sementara yang di dalam, Agnes diberitahu kalau sang ular api itu sangat kejam. Tapi salah dia juga sih, yang nyerang pemimpinnya dari belakang. Jadinya dia yang kena batunya. Terus si Manbill menyuruh kepala sekolah untuk meminta kepada Tuan Putri untuk memundurkan tentaranya yang ada di Albion. Kakek Oldsman kagak bisa. Manbill mengancam kalau muridnya bakalan dibakar, tapi di situ si Julio lagi-lagi manas-manasin si Manbill sampai mau ngebunuhnya. Tapi tak lama Colbert menjalankan rencananya dengan menerbangkan yang dia buat, yang membuat mereka bertanya-tanya. Setelah itu meledakannya. Itu seperti semacam flashbang. Colbert menyuruh untuk menyelamatkan aja, gak usah nyerang. Tapi Pierce dan Tabata malah sosokan. Alhasil dia kalah. Si Manbill tidak terkena flashbang tersebut karena matanya dua-duanya udah buta. Tapi dia bisa mencium bau-bau api. Pas Pierce mau dibunuh, datang sebuah api biru yang ternyata itu milik si Colbert. Manbill mulai menyadari kalau Colbert telah sang ular api yang dicari-cari si Manbill. Agnes kaget. Secara terpaksa, Colbert harus menunjukkan kapasitas dia, lalu menyuruh yang lainnya keluar dari tempat tersebut. Terus terjadilah sebuah duel antara api. Di situ Agnes greget kalau musuhnya ada di depan dia. Pas mereka lagi duel, si Agnes nyerang si Colbert, yang membuat si Manbill dapat celah. Di situ Colbert cepat-cepat menolong si Agnes sampai dia harus terbakar. Manbill tertawa dengan sangat puas. Colbert mencoba melancarkan serangannya lagi, tapi percuma aja. Pas ngeluarin seluruh kemampuannya, barulah Manbill kebakar. Tapi dia masih bisa menyerap api tersebut dan mau dikembalikan. Untungnya Agnes membunuhnya. Tinggal Colbert yang udah sekarat. Agnes bingung kenapa dia udah nolongin Agnes dulu. Katanya dia udah ngaku salah membakar desanya karena sebelumnya alasan dia bakar desa tersebut karena ada wabah. Cuma pas udah dibakar semua malah wabahnya kagak ada. Alhasil dia mencari orang yang masih hidup untuk menebus dosanya. Dan orang itu adalah Agnes. Agnes makin greget. Colbert menyuruh untuk membunuhnya dan juga berpesan untuk tidak membunuh orang lain setelah ini. Tak lama Colbert wafat. Keesokannya ketika Saito lagi benerin pesawat, ada Agnes datang memberikan sebuah surat dari si Colbert untuk Saito. Katanya dia pernah buat dosa tapi dia kagak bisa nembusnya. Alhasil dia jadi peneliti dan berusaha untuk supaya murid-muridnya tidak terlibat dalam perang. Dan satu lagi, Colbert pengen ke dunianya si Saito. Di situ Saito kagak bisa nahan kesedihannya. Singkat cerita, Louis diberikan misi oleh Tuan Putri untuk ke Gotha Selatan, mengusir tentara Albion di sana. Daripada warganya yang jadi korban, lebih baik dihancurkan oleh kekuatan Void milik si Louis. Setelah itu Saito dan Louis berangkat menggunakan pesawat. Saito memperingatkan untuk tidak terus terlibat dalam perang. Tak lama mereka sampai. Pas mau mengeluarkan kekuatannya, Louis tiba-tiba pingsan, yang katanya kekurangan energi karena sebelumnya ia pernah pakai. Alhasil mereka ketahuan sama tentara Albion. Si Louis pun bangun dan minta putar balik, tapi di situ Albion melawan. Terpaksa Saito juga melawannya. Dia sengaja mengincar naganya biar orangnya kagak kenapa-napa. Tapi pesawat yang mereka naikin pun hilang kendali dan jatuh di pegunungan salju. Di sisi lain, pemimpin Germania meminta izin untuk langsung menyerang saja karena si Louis kagak ada kabar. Alhasil Tuan Putri menyetujuinya. Mereka berdua terpaksa tinggal di sebuah saung salju yang tentunya Saito kedinginan. Dia membutuhkan sebuah kehangatan. Cuma Louis nolak. Pas dia pingsan barulah Louis berani. Singkat cerita, udah pagi hari. Saito tidak ingat kalau Louis menghangatkan si Saito. Di sisi lain, pemimpin Albion memerintahkan untuk mengambil semua bahan makanan. Ya walaupun Tristan menguasai, percuma kalau tidak ada makanan.
Dan juga pemimpin itu mengirimkan pasukan untuk mengecek pesawat yang jatuh dari Tristan. Sedangkan Saito menemukan musuh yang kemarin yang masih hidup. Dia menggendongnya, tapi di tengah perjalanan dia malah melawan, yang membuat kalungnya terpental. Di situ terdapat foto seorang wanita. Musuh itu bernama Henry. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Lalu mereka ngobrolin pasal kehormatan. Di situ Saito kagak peduli. Yang ia pedulikan adalah rasa kemanusiaan. Tak lama Louis menanyakan cewek yang ada di kalungnya itu, yang ternyata itu tunangannya. Henry memutuskan tunangannya tersebut karena dia optimis bakalan mati. Saito yang dengar itu marah karena masa laki-laki motivasinya bukan terus hidup malah mati. Alhasil si Henry marah karena dia udah ngejelek-jelekin bangsawan. Namun Louis kedukung si Saito kali ini. Tak lama terdengar suara senapan yang ternyata itu Albion. Untungnya si Henry menolong mereka berdua, tapi tiba-tiba dengan polosnya si Louis datang dan membawa mereka berdua pulang. Sesampainya di sana, Louis meminta maaf karena misinya gagal. Dia meminta misi yang lain kepada Tuan Putri demi menembus kesalahannya, sementara Saito makin marah sama si Louis. Singkat cerita, Gotha Selatan berhasil dikuasai dan akan ada perayaan perak, tapi di situ Saito dan Louis masih aja berdebat yang memiliki tujuan yang berlawanan. Alhasil si Louis mau ikutan perang sendirian. Dia ke si Tuan Putri. Louis dikasih misi lagi untuk jadi mata-mata karena takutnya pas perayaan ada yang nyerang. Tuan Putri maunya sama si Saito, cuma mereka lagi berantem. Alhasil pas mau ngajak si Saito, Saito lagi benerin pesawatnya. Di situ kebetulan si Julio lagi nganggur. Alhasil sama si Julio. Saito yang melihat itu cemburu. Salah dia sendiri juga yang kagak tertarik sama perang. Lalu Saito berjalan di kota dan bertemu dengan Siesta. Dan kebetulan dia lagi libur. Jadinya dia mengunjungi bisnis pamannya. Yang ternyata pamannya itu Scaron yang bencong itu. Siesta ngasih tahu pamannya kalau yang disukai Siesta adalah si Saito. Di sisi lain, pihak Albion udah mau mundur karena kekurangan pasukan. Si Louis yang lagi ngobrol, tiba-tiba kedatangan musuh yang mendekatinya. Naga Julio langsung membakar tanpa membunuhnya. Di sisi lain, Saito diajak Siesta minum. Ternyata pemilik kafe itu adalah kakaknya si Siesta. Tak lama datang si Guis. Anjir, aku kangen banget sama playboy ini. Dia ada lagi guys. Dia baru balik perang. Dia memamerkan penghargaan yang dia dapat. Sementara si Louis baru pulang ke kosannya yang nampak Saito belum pulang. Di situ pedangnya memberitahu kalau Saito melakukan itu karena dia mencintai si Louis. Coba perlakuan Louis masih gitu. Suka mencambuk dan lain-lain. Saito belum ngertiin perasaan si Louis. Pasti begitu karena Saito hidup di dunia yang berbeda. Yang mana di dunia dia kagak ada kayak begini. Jadinya pedang itu menyuruh si Louis untuk mengungkapkan perasaannya dan juga menyuruh untuk menukar tempat biar bisa saling mengerti. Di sisi lain si Guis nanyain si Louis yang tidak ada di situ. Jadinya mereka berencana buat ke kosannya. Alhasil si Louis mengganti pakaiannya jadi cosplay kucing. Anjir lah. Lalu dibawa ke tempat minum tadi, si Siesta pun kagak mau kalah. Kata Louis, kostum itu buat si Julio, bukan untuk Saito. Di situ terjadi cekcok lagi sampai si Julio juga ada di situ dan si Louis mau pulang. Tapi tak lama Siesta datang menggunakan cosplay kelinci. Aduh, apalagi ini coy. Louis jadi auto ngambek dan tidak sengaja ketarik. Di sisi lain, pemimpin Albion mempunyai rencana. Saluran air ke Gotha dipakaikan cincin Anpari sama dia. Si Guis menceritakan tentang perangnya yang mana dia waktu itu udah sekarat dan mau mati. Tapi dia bertemu dengan seorang peri gitu yang membuat para pendengarnya kagak percaya. Setelah itu mereka para bangsawan ngomongin kehormatan lagi yang membuat si Saito malas ngedengerinnya. Louis memberitahu kehormatan dia adalah bisa diakui melindungi Tuan Putri, udah itu doang. Tapi Saito kagak peduli. Pas di luar Siesta mengikutinya. Dia merasa kedinginan di situ dan dibawa ke kosan.
Si Siesta ternyata cuma modus anjir. Dia pengen berduaan. Di sisi lain para prajurit yang lagi minum tiba-tiba hilang kendali dan disuruh ngebunuh Tuan Putri. Agnes langsung laporan kalau prajurit saling menyerang. Baru mah diomongin ada nyerang tempat itu. Pemimpin Germania meninggal. Saito yang dengar itu siap beraksi. Siesta sebelumnya memberikan ramuan tidur biar kalau Louis mau perang bisa Saito tidurkan. Si Louis yang ada di situ melihat kekacauan kota dan dia bahkan hampir dibunuh. Untungnya ada si Saito yang membantu. Secara terpaksa mereka harus mundur dan pergi dari tempat tersebut karena tentara Albion mengirim 70.000 pasukan. Di situ Tuan Putri bakalan menahan tentara 70.000 tersebut sebelum semuanya pergi. Di sisi lain, Louis menerima misi bahwa dialah yang akan menahan 70.000 tentara Albion itu. Misi itu dari Uskup Agung. Mungkin Louis yang bisa menjalankan itu karena dia punya sihir point. Saito di situ kagak setuju dia pergi, tapi Louis bersikeras buat pergi. Alhasil Saito melepaskannya buat pergi. Tapi sebelum berpisah, Saito mengajak untuk bersulang terlebih dahulu, ngikutin seperti di dunianya. Di situ Louis mengungkapkan kalau dia pengen nikah sebelum dia mati ya, walaupun sebentar juga gak apa-apa. Setelah itu Louis membeli sebuah tanaman yang sangat cantik. Apalah itu namanya susah, pokoknya bunga lah gitu. Terus mereka ke tempat orang-orang berdoa. Nah di situ Saito memberikan ramuan tidur yang diberikan si Siesta kepada minumannya si Louis. Pas diminum belum terjadi sesuatu. Mereka berbincang dulu pernikahan sampai meluapkan isi hati mereka. Dan tak lama Louis langsung tertidur. Pas Saito keluar ada Julio di situ. Dia mendengarkan mereka berdua sampai akhirnya Saito menyerahkan Louis kepada si Julio. Dan dia yang akan menahan tentara yang berjumlah 70.000 tersebut. Saito bukan karena kehormatan dia mau lawan mereka. Tapi Saito sangat mencintai si Louis. Inilah pengorbanan dia. Lalu dia pergi. Malam harinya para rakyat semuanya udah pada berangkat semua. Tapi Tuan Putri baru mendengar kabar kalau si Louis yang menahan 70.000 tentara Albion. Harusnya dia yang jagain. Uskup Agung sampai memohon kepada Tuan Putri untuk tidak pergi. Karena kalau Henriette sampai mati urusannya bakal berabe. Di sisi lain Louis terbangun yang sudah ada di dalam kapal. Dia baru sadar yang harus dia lakukan. Terus dia nyari-nyari si Saito yang tidak ada di situ. Julio memberitahu kalau Saito menahan para tentara Albion yang berjumlah 70.000 tersebut. Lantas si Siesta yang ada di situ langsung pingsan. Dan Louis berusaha buat turun, tapi si Bencong berusaha menghalanginya. Di sisi lain Saito melawan tentara itu benar-benar sendirian. Sampai dia udah yakin bakalan mati. Ya iyalah, tentara sebanyak itu bro, lihat. Tapi dia tetap berusaha setidaknya memperlambat waktu. Setelah dilawan-lawan, akhirnya Saito berada di ujung tombak. Tapi keren, dengan keberaniannya dia membabat banyak tentara. Bunga yang Louis beli yang nandain keadaan orang pun mulai melayu. Begitupun kondisi si Saito yang udah mau meninggal. Para tentara udah mau menyerang habis si Saito. Singkat cerita, setelah sampai di Tristan, Ratu dan semua rekan Saito sedih. Saito udah meninggal, apalagi Louis yang sangat sedih. Kakaknya menyuruhnya untuk tegar, tapi Louis udah nganggap Saito itu spesial buat dia. Setelah lama menangis, bunga itu kembali mekar. Louis langsung berlari keluar, dan seperti bunga itu, Saito berada di sana dan masih hidup. Baru mas senang dan terharu. Saito cerita dia hidup lagi karena seorang peri yang bernenen gede. Yang tahu sendirilah Louis bakalan gimana. Dia jadi auto marah. Semuanya jadi tahu kalau Saito masih hidup. Ketika lihat si Siesta dia masih aja bandel. Dan untuk season 2 ini selesai. Menurut kalian seru season 1 atau season 2 guys? Kok Mimin lebih seru season 1 ya daripada season 2 ini? Menurut kalian gimana guys? Setuju gak kita langsung ke season ketiganya? Mimin tanya baik-baik, lanjut atau tidak teman-teman? Karena ada peri yang mempunyai bentuk yang lebih dari si Siesta katanya gitu. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane.
Bye-bye.